Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Eftin Rasidin dengan NIM 22811-929. Lalu ada Ayuni dengan NIM 22811-920. Ada Gita Fitri dengan NIM 22811-960 dan ada Ria Naina Febriana. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai dampak penggunaan deterjen dengan fosfat di industri laundry. Sebelum kita membahas mengenai dampaknya, kita melihat video kasus terlebih dahulu, yaitu bagaimana proses deterjen bisa mencemari pencemaran air khususnya di lingkungan sekitar. Kepada Gita Fitri, minta tolong di presenting. Sudah terlihat belum? Belum. Tolong diperbesar gitu videonya. 52 sungai yang tercemar. Pencemaran berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Zat-zat kimia pabrik yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang baik. Pemakaian pestisida pertanian yang berlebihan. Akibatnya, ekosistem di sungai tercemar. Ikan-ikan pergi berimigrasi mencari tempat yang bersih. Pendapatan nelayan pun berkurang. Dan sungai menjadi berwarna hitam dan berbau busuk. Jadi, mari kita jaga sungai kita dengan membuang sampah pada tempatnya, stop pembuangan limbah secara langsung tanpa pengolahan, dan stop penggunaan pestisida yang berlebihan. Bisa tolong presenting PowerPoint-nya, Gita? Baik, sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah, Gita. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, tadi bisa dilihat bahwa seperti sampah rumah tangga, industri rumah tangga, salah satunya itu deterjen ataupun penggunaan pestisida dan limbah pabrik lainnya dibuang ke sungai. Nah, deterjen sendiri mempunyai kandungan berupa fosfat, salah satunya penggunaan industri laundry maupun industri ibu rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Next. Di sini merupakan salah satu sungai yang terdapat di Jakarta Utara mengenai banyaknya busa dari limbah deterjen ini. Sungai sudah penuh dengan busanya dan tidak bisa mengalir secara deras lagi karena terdapat busa-busa dari deterjen ini sehingga membuat banyak ikan mati di sekitarnya. Dan adanya limbah deterjen ini juga membuat masyarakat sekitar sulit untuk mempunyai air bersih dan airnya akan merasakan gatal karena ada deterjen. Dan jika terkena kulit, biasanya kulit akan menjadi lebih panas karena akibat dari deterjen yang memiliki kandungan fosfat tersebut. Next. Di sini merupakan suatu grafik konsentrasi dari deterjen dan juga konsentrasi dari
ikan yang terpapar. Yang merah ini merupakan konsentrasi dari sungai. Jadi semakin lama semakin pekat itu dia nilainya akan semakin turun. Nah, semakin turun ini berarti menunjukkan bahwa konsentrasi deterjen di dalam sungai sudah sangat meningkat dari tahun ke tahun. Di sini mulai dari tahun 2015 konsentrasi sekitar 1,92, lalu naik lagi di 1,97 hingga sampai 1,25. Dan untuk yang warna biru ini untuk seperti kayak ikan. Kalau ikan yang tadinya dia tercemar hingga 0,23 konsentrasi yang ditemukan di dalam pencernaan ikan, lalu semakin meningkat jadi 0,33, 0,58, lalu 0,5 hingga titik paling tinggi yaitu 0,67. Nah, yang hijau ini biasanya kalau misalnya banyak deterjen seperti itu, maka akan tumbuh yang namanya eceng gondok. Eceng gondok ini tanaman hama yang memperhambat pertumbuhan di dalam perairan juga. Nah, pertumbuhan eceng gondok ini semakin padat, mulai dari 0,93 hingga 0,26. Selanjutnya, ini presentasi rata-rata mortalitas ikan, yaitu mulai dari konsentrasi 2% dengan presentasinya 6,56, lalu semakin meningkat menjadi 26,5, lalu tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 33,3 hingga sampai 40 presentasi. Jadi sekitar 40% ikan di dalam sungai sekitar Jakarta Utara itu sudah terkontaminasi oleh deterjen ini. Next. Ini salah satu siklusnya. Jadi deterjen ini mengandung NADBS dan STPP serta fosfat yang dalam kandungan deterjen ini akan mengakibatkan suatu limbah deterjen. Apabila pembuangan air deterjen langsung menuju ke perairan dari tadinya di rumah, mulai dari selokan rumah, terus lalu ke got. Nah, dari got tuh nanti dia akan menuju ke kali, perairan kali sekitar rumahnya. Nanti dari kali dia akan menuju ke sungai. Nah, limbah deterjen ini akan merusak lingkungan perairan, seperti gangguan terhadap estetika perairan. Kan jadi perairannya banyak busa deterjen, lalu akan terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut, terus akan mengakibatkan eutrofikasi. Nah, setelah terjadinya eutrofikasi atau eutrofikasi itu artinya proses pengayaan nutrisi dan bahan organik di dalam air sehingga akan menyebabkan nutrisi yang berlebihan. Atau eutrofikasi ini kalau misalnya deterjen kan terdapat fosfat. Nah, itu akan mengakibatkan fosfat berlebihan di dalam perairan. Nah, kalau berlebihan di perairan ini akan menyebabkan kematian massal dari si ikan dan juga tumbuhan-tumbuhan perairan yang baik itu akan mati di sekitar perairan air. Tapi kalau misalnya kayak tumbuhan eceng gondok yang hama yang bisa memperhambat perairan itu akan memenuhi sekitar perairan tersebut. Nah, nanti ikan-ikan yang memakan atau meminum perairan tersebut yang sudah terkontaminasi oleh fosfat akan melakukan proses biodegradasi serta
biomakulasi. Nah, nanti di dalam pencernaan ikan itu akan menyebabkan kerusakan pada usus ataupun ginjal ikan sehingga menyebabkan kematian. Next. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan penggunaan deterjen dengan fosfat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Eftin. Selanjutnya ada penerapan penggunaan deterjen dengan fosfat. Jadi yang pertama itu, deterjen itu biasanya kan digunakan setiap hari oleh manusia untuk mencuci pakaian kotor. Dan yang kedua itu, deterjen terdiri dari surfaktan ionik dan anionik yang bekerja untuk membantu mengangkat kotoran dari busana, bahan pewangi, serta fosfor atau yang membantu membuat pakaian menjadi lebih putih dan bersih. Terus yang ketiga itu, beberapa produk deterjen ini juga mengandung enzim yang bertindak sebagai katalis yang memakan debu dan kotoran di pakaian. Selanjutnya ada cemaran yang diemisikan. Jadi ada yang pertama itu penambahan pengembangan fosfat pada deterjen dan sabun oleh perusahaan mengakibatkan berbagai masalah pada lingkungan. Selanjutnya, penggunaan pengembangan fosfat pada deterjen ini sangat menguntungkan bagi efektivitas pembersihan kotoran pada pakaian dan peralatan rumah tangga. Yang ketiga, fosfat yang biasanya dijumpai pada umumnya berbentuk sodium tripolifosfat atau STPP. Yang keempat, namun keberadaan fosfat yang berlebihan mengakibatkan berbagai masalah pada perairan. Dan yang kelima, yaitu di beberapa negara, penggunaan fosfat ini dalam deterjen telah dilarang. Nah, sebagai alternatifnya itu, telah dikembangkan penggunaan zeolit dan sitrat sebagai builder dalam deterjen. Selanjutnya, ada masalah lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan pengembangan fosfat pada deterjen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eutrofikasi, di mana yaitu kandungan fosfat pada deterjen ini mengakibatkan eutrofikasi pada perairan. Nah, danau yang mengalami eutrofikasi ini akan mengalami perubahan warna, air cenderung keruh atau berwarna kehijauan. Selanjutnya ada peningkatan busa. Nah, akibat dari penggunaan sabun dan deterjen ini yang akan mengakibatkan perairan mengalami pembusaan, air yang tertutup busa menurunkan nilai keindahan atau keestetikan sungai. Yang ketiga, keracunan pada organisme perairan. Nah, tumbuh-tumbuhan air dan organisme air akan mengalami keracunan dengan adanya deterjen dan sabun yang larut ke dalam perairan atau ke dalam sungai. Selanjutnya, menimbulkan penyakit. Nah, air yang tercemar deterjen ini akan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal pada kulit sensitif bagi manusia apabila dipakai untuk mandi. Dan yang terakhir itu, air tidak layak konsumsi. Nah, air yang sehat dan layak konsumsi haruslah jernih, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Akibat air yang tercemar deterjen dari limbah domestik mengakibatkan air berasa tidak enak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya yaitu dampak deterjen terhadap manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama ini ada dampak deterjen terhadap manusia. Nah, dampaknya yang pertama yaitu deterjen bersifat korosif. Nah, hal ini itu dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Kemudian dari hasil survei YLKI itu dapat diketahui keluhan yang biasanya dirasakan oleh konsumen yang menggunakan deterjen. Nah, yaitu di antaranya ada kulit terasa kering, melepuh, dan retak-retak. Kulit tangan gampang mengelupas hingga timbulnya eksim kulit semacam bintik-bintik gatal berair di telapak tangan maupun kaki. Kemudian ada dampak deterjen terhadap lingkungan. Nah, yang pertama ada fosfat. Ketika fosfat itu dalam jumlah banyak, itu dapat menyebabkan eutrofikasi yang berlebihan di badan air, sehingga badan air kekurangan oksigen.
Nah, kemudian akibat dari pertumbuhan alga atau fitoplankton yang berlebihan yang merupakan makanan bakteri, populasi bakteri yang berlebihan akan menggunakan oksigen yang terdapat dalam air sampai suatu saat terjadi kekurangan oksigen di badan air dan pada akhirnya justru membahayakan kehidupan makhluk air dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu upaya untuk menanggulangi dampak dari deterjen tersebut. Nah, yang untuk solusi dari pembuangan limbah kimia akibat deterjen ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, itu menggunakan deterjen yang memiliki kadar bahan kimianya rendah. Yang kedua, terdapat proses pembuangan limbah yang benar, yaitu melakukan penetralan terlebih dahulu. Nah, penetralan dapat dilakukan dengan menampung limbah hasil laundry ke dalam bak penampungan, lalu dicampurkan tawa yang berfungsi untuk mengurangi kadar kimia dan disaring. Nah, yang ketiga, menanami selokan dengan tanaman air yang bisa menyerap zat pencemar. Tanamannya itu bisa jaringao, Pontederia cordata atau bunga ungu, lidi air, futoi ruas, tip bunga coklat, melati air, dan lili air. Kemudian yang keempat itu cara yang lebih efektif adalah membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Nah, instalasi SPAL terdiri dari dua bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, selanjutnya setelah hasil diskusi kita, selanjutnya kita ke sampling tanya jawab. Nah, di sini ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan teman-teman. Satu sama lain bisa saling bertanya. Izin bertanya. Iya, ini silakan. Nah, kita kan sekarang sebagai mahasiswa dan calon tenaga pendidik ya. Nah, gimana cara kita itu untuk mempromosiin agar apa ya, siswa atau masyarakat itu apa, membuang deterjen tidak sembarangan gitu. Nah, itu aja cukup. Baik, selanjutnya terima kasih untuk pertanyaan Ayuni, yaitu bagaimana sebagai mahasiswa ataupun calon guru untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa penggunaan deterjen ini berbahaya bagi lingkungan perairan. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nggak di sini? Biar ditampung dulu. Terima kasih. Gita izin bertanya. Iya, Gita, silakan. Baik, izin bertanya. Bagaimana sih cara menurunkan kadar si fosfat ini pada air yang tercemar gitu? Terima kasih. Baik, Gita, terima kasih kembali. Saya ulang ya, Gita, untuk pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menurunkan kadar fosfat yang sudah terlanjur di dalam perairan ya, Gita? Begitu bukan maksudnya? Iya. Baik, Gita, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nggak? Saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Ria izin bertanya. Baik, Ria, silakan. Ya, izin bertanya. Jadi kan di beberapa negara itu kan udah ada larangan tentang penggunaan fosfat. Nah, yang di dalam deterjen itu. Nah, apakah di Indonesia itu udah ada larangan yang sama seperti di beberapa negara tersebut?
yang tentang penggunaan fosfat dalam deterjen. Terima kasih. Baik, Ria, makasih. Saya ulang pertanyaannya ya. Jadi, pertanyaan Ria yaitu di negara-negara lain penggunaan deterjen khususnya yang mengandung fosfat sudah dikurangi. Nah, bagaimana peraturan Indonesia dalam mengurangi hal tersebut agar lingkungan sungai tidak tercemar kembali ya, Ria maksudnya? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih untuk semua pertanyaannya, teman-teman. Kita akan mulai diskusi untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu dari Ayuni, mengenai bagaimana kita sebagai mahasiswa dan calon guru untuk mensosialisasikan penggunaan deterjen yang mengandung fosfat yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ayuni terlebih dahulu? Dipersilakan. Saya izin menjawab, moderator. Silakan, Ria. Ya, baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan Ayuni kan gimana cara mensosialisasikannya ya. Nah, kalau menurut saya itu, jadi kalau untuk mahasiswa itu bisa melalui penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat yang seperti itu. Nah, terus bisa si mahasiswa ini bisa melakukan penyuluhan pembuatan deterjen ramah lingkungan. Nah, itu tuh bisa jadi jawaban dari permasalahan tersebut gitu. Terus hasil dari deterjen pembuatan deterjen ramah lingkungan juga nantinya itu bisa memberikan manfaat bagi lingkungan, dapat menjadi peluang UMKM laundry kan. Nah, terus karena ramah lingkungan, jadi kan bahan-bahan yang digunakannya itu juga kan lebih murah. Nah, terus kalau untuk guru itu guru atau dosen gitu, itu bisa mensosialisasikannya itu dengan cara mengadakan webinar seperti itu kan, menjadi pembicara di webinar-webinar itu. Nah, apalagi sekarang kan pandemi ya, jadi mungkin menurut saya itu salah satu solusinya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Ria untuk jawabannya. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ria untuk pertanyaan Ayuni? Dari saya cukup. Baik, terima kasih untuk Ria. Jadi saya izin menambahkan dan menyimpulkan untuk pertanyaan Ayuni. Jadi berdasarkan jawaban dari Ria untuk pertanyaan Ayuni, bisa saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai mahasiswa dan calon guru, kita bisa membicarakan kepada siswa maupun orang-orang sekitar bagaimana penggunaan deterjen yang mengandung fosfat ini sangat berbahaya untuk lingkungan. Jadi dengan materi-materi yang kita pelajari, kita bisa memberitahu dampak fosfat bagi lingkungan, terus nantinya air untuk ekosistem perikanan di sekitar lingkungan, lalu juga untuk tanaman air dan juga banyaknya blooming dari alga yaitu eceng gondok, serta bagaimana fosfat ini dapat memberikan toksik atau memaparkan toksik ke kulit tubuh manusia seperti yang tadi sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya, yaitu gatal-gatal, lalu kemerahan dan alergis dan sebagainya. Maka kita harus melakukan sosialisasi hal tersebut. Nah, selain melakukan hal sosialisasi tersebut, kita juga bisa menggunakan bahan deterjen yang ramah lingkungan, yang sekarang sedang booming yaitu
greenwash yang terbuat dari berbahan lerak. Lerak ini merupakan salah satu jenis tanaman khas Indonesia, dan di dalam biji dari lerak ini bisa dijanjikan sebagai sabun, seperti sabun pencuci piring maupun sabun dari pencuci baju. Jadi ketika kita menggunakan kulit lerak ini, selain ramah lingkungan, dia juga tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, yang nantinya dapat merusak kualitas air perairan, serta merusak dari ekosistem perikanan, dan juga merusak kesehatan manusia. Nah, lerak ini tuh mengandung oksigen aktif yang mampu mengangkat kotoran hingga noda, sehingga friendly atau ramah lingkungan dan tidak dapat merusak lingkungan, karena kan dari oksigen yang aktif yang mampu mengangkat kotoran dan noda ini bisa membersihkan pakaian maupun piring, dan terbuat dari bahan baku yang biodegradable atau bahan yang ramah lingkungan dan aman, serta dapat disiramkan juga ke tanah maupun ke tanaman. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan dari Ria, yaitu mengenai peraturan pemerintah tidak seperti peraturan dari negara-negara lain, yaitu untuk mengurangi deterjen. Jadi menurut dari pertanyaan Ria, adakah di Indonesia tuh peraturan seperti itu? Nah, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Gita izin menjawab. Iya, silakan Gita. Baik, jadi kalau di Indonesia itu sudah ada mungkin pengurangannya, bukan larangannya. Jadi lebih ke pengurangan atau alternatif lain gitu. Misalnya kayak di Jakarta kasusnya itu, jadi kan di Jakarta tuh sungai itu banyak yang tercemar kan. Terus banyak juga di sungai itu terlihat busa-busa yang banyak banget deh pokoknya. Nah, udah gitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu melakukan dorongan, yaitu dengan penggunaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai solusi untuk mengurangi dari pencemaran air sungainya itu. Kalau dari saya mungkin itu saja. Baik, terima kasih Gita atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan jawaban Gita dari pertanyaan Ria? Cukup. Baik, cukup. Jadi saya dapat menarik kesimpulan dari pertanyaan kita, yaitu di Indonesia belum ada peraturan untuk tidak memakai, namun untuk saat ini sudah ada pengurangan penggunaan deterjen berbahan fosfat dari kesadaran masyarakat sendiri yang sudah tahu arti pentingnya kesehatan, dan juga pendidikan yang ada yang menyebab mereka untuk open minded mengenai kasus ini. Nah, untuk Ria, apakah jawabannya sudah cukup memuaskan dan cukup dimengerti? Iya, sudah cukup bisa dimengerti. Baik, untuk pertanyaan Ayuni tadi, apakah sudah terjawab hasil diskusi dari pertanyaan Ayuni tadi? Sudah.
Baik, oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Gita. Bagaimana cara pengurangan fosfat di lingkungan sekitar yang sudah tercemar? Jadi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Gita. Fosfat di dalam air limbah itu akan berbentuk dalam sebagai organik, di mana akan berbentuk sebagai ortofosfat anorganik atau fosfat-fosfat kompleks yang berasal dari fosfat air limbah perkotaan, biasanya dari bahan-bahan deterjen yang sintesis. Nah, fosfat kompleks ini akan mengalami hidrolisa selama pengelolaan biologi menjadi ostrofosfat, dan dari kandungan fosfor akan berada di dalam air limbah yang kalau misalnya nggak terpakai akan terjadinya pengendapan primer yang nantinya akan bergabung ke dalam sel-sel bakteri selam, apeganoglodon biologis. Dan fosfor yang masuk akan dilepaskan bersama bundagan instalasi sekunder. Bentuk dari fosfat air limbah biasanya berupa fosfor organik maupun polifosfat dan ortofosfat. Nah, fosfat ini biasa digunakan sebagai pembuatan deterjen sintesis, dan komponen fosfat digunakan untuk membuat sabun seperti buih dan deterjen, dan dapat menghambat penguraian pada proses biologis apabila tercampur pada air limbah di dalam perairan. Dan deterjen ini akan mempermudah absorpsi racun pada ikan melalui insang dan bersifat persisten sehingga akan terjadinya akumulasi. Setiap senyawa fosfat tersebut akan bentuk terlarut serta tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme dalam air. Dalam air limbah, senyawa fosfat dapat berasal dari limbah penduduk, industri, dan pertanian. Dan dari buangan penduduk dan industri, polifosfat ini dapat memasuki sungai. Nah, setelah pembuangan, maka fosfat organis akan terdapat dalam air penduduk, juga bisa terdapat melalui tinja ataupun sisa makanan, dan dapat melalui proses biologis karena bakteri dan tanaman akan menyerap fosfat sebagai pertumbuhannya. Dan bila kadar fosfat dalam air sangat rendah, maka pertumbuhan tanaman dan ganggang akan terhalang. Pembuangan limbah yang banyak mengandung fosfat ke badan air dapat menyebabkan pertumbuhan lumut dan mikroalga yang berlebihan atau disebut eutrophication, sehingga air akan menjadi keruh dan berbau dan karena adanya pembusukan lumut yang mati. Dan keadaan eutrotop ini, tanaman dapat menghabiskan oksigen dalam sungai dan atau kolam pada malam hari, dan bila tanaman tersebut mati dan di siang hari karena kan di malamnya sudah menghirupnya, sehingga mereka akan mati dalam keadaan sedang mencerna, dan pada siang hari pancaran sinar matahari dalam air akan berkurang, sehingga proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen pun juga berkurang. Banyak metode dalam pembuangan kelebihan fosfat selain membuang di perairan tadi karena dampak-dampak yang sudah saya jelaskan. Senyawa-senyawa fosfat dapat dibuang melalui penambahan koagulan seperti alum, kapur, ferriklorida, atau ferrosulfat. Dan bahan-bahan kimia itu dapat ditambahkan sebelum pengendapan primer alum dan garam-garam besi, yaitu dimasukkan ke dalam tangki aerasi selama proses lumpur diaktifkan, atau bahan-bahan kimia itu dapat dimasukkan ke dalam tahapan pengelolaan primer, dan sebagian besar dari bahan organik tersebut akan dibuang, dan sebagian fosfat itu akan dihasilkan sebagai pengurangan beban pada proses pengelolaan biologis. Nah, jadi ada 3 cara nih, ada pengendapan dengan alum, lalu pengendapan dengan garam besi, dan pengendapan dalam kapur. Dalam rangkanya, kita bisa merubah bentuk fosfor menjadi ostrofosfat yang terlarut dan menentukan secara kolorimetris ostrofosfat yang larut.
Sekian dari saya. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya tadi? Ya, izin menambahkan moderator. Nah, jadi selain yang disebutkan oleh moderator tadi, di sini ada juga teknologi untuk menghilangkan kadar fosfat yang tinggi. Nah, di sini ada 3 teknologi, yaitu ada teknologi fisika, kimia, dan biologi. Nah, di teknologi fisika itu sendiri ada filtrasi partikel fosfat, yaitu membran filter. Sedangkan di teknologi kimia yaitu ada presipitasi atau pengendapan, yaitu absorb fisiko-kimia. Di teknologi biologi sendiri ada asimilasi, yaitu berupa enhanced biological phosphate remover. Cukup. Baik, ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ayuni atas pertanyaan kita? Izin menambahkan, izin menambahkan. Jadi kan pertanyaan kita itu tentang bagaimana cara menurunkan kadar fosfat itu pada air yang tercemar. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan tanaman kiambang. Nah, jadi tanaman kiambang ini bisa ditanam di perairan gitu yang sudah tercemar. Nah, tanaman kiambang ini adalah jenis gulma yang sangat cepat tumbuh dan mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, pada umumnya tumbuhan kiambang ini akan menyerap unsur-unsur hara yang terlarut dalam air dan dari tanah melalui akar-akarnya. Oleh sebab itu, kiambang ini dapat dimanfaatkan untuk proses penjernihan air. Jadi semakin besar masa tanaman kiambang yang digunakan dalam proses penurunan kadar fosfat pada limbah cair itu, maka semakin kadar fosfat pada limbah cair itu akan menurun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ria untuk menambahkannya. Jadi banyak sekali cara untuk menghilangkan fosfat, mulai dari pengendapan, terus adanya filtrasi, terus adanya penanaman kinambang, dan lain-lain. Nah, untuk kita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya buka slide 2. Dari saya Dari cukup. saya cukup. Baik, karena sudah cukup pertanyaannya, jadi kita akan memberikan kesimpulan untuk keseluruhan diskusi hari ini. Kepada rekan saya, silakan memberikan kesimpulan. Ya, izin menyimpulkan. Nah, deterjen itu merupakan bahan pembersih pakaian yang mengandung surfaktan dan bahan pengisi yang digunakan oleh manusia. Penerapan penggunaan deterjen dengan fosfat ialah salah satunya bisa digunakan setiap hari oleh manusia untuk mencuci pakaian. Nah, pencemaran yang diemisikan dari penggunaan deterjen yaitu penambahan pengembangan fosfat pada deterjen dan sabun oleh perusahaan mengakibatkan berbagai masalah lingkungan.
masalah lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan pengembangan fosfat pada deterjen, yaitu eutrofikasi, peningkatan busa, keracunan pada organisme perairan, menimbulkan penyakit, dan air tidak layak konsumsi. Nah, dampak deterjen terhadap manusia dan lingkungan juga. Yang pertama ada dampak terhadap manusia. Nah, deterjen ini bersifat korosif yang dapat mengakibatkan iritasi pada kulit manusia. Dan dampak deterjen terhadap lingkungan yaitu jika digunakan dalam jumlah terlalu banyak, fosfat dapat menyebabkan eutrofikasi yang berlebihan di badan air, sehingga badan air kekurangan oksigen. Salah satu upaya menanggulanginya adalah menggunakan deterjen yang memiliki kadar bahan kimia rendah. Salah satu cara yang lebih efektif adalah membuat instansi pengelolaan yang sering disebut dengan sistem pengolahan air limbah. Instansi terdiri dari 2 bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Cukup. Baik, terima kasih Ayuni dan rekan-rekan saya semuanya. Saya akan tutup diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 7 yang membahas mengenai dampak penggunaan deterjen dengan fosfat di industri laundry. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang disampaikan dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya sudah berdiskusi.